Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan membuat materi ya tentang pertemuan ketiga terkait dengan mata kuliah konseling krisis dan trauma. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi berupa video ini. Pertemuan ketiga kita membahas tentang batasan dan problem gangguan dan trauma dan dinamika terbentuknya gangguan psikologi, khususnya nanti di trauma, karena di trauma ini bahasa orang awam ya, tetapi dalam konteks psikologi itu ada bahasan dalam konteks gangguannya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah diskusi banyak tentang trauma, dan Anda semua sudah diskusi, dan sepertinya masih banyak yang belum memahami tentang sebenarnya itu apa sih trauma gitu ya. Karena bagi orang awam memandang trauma itu seperti sebuah gangguan yang menurut saya menjadi sebuah gangguan, misalnya depresi, kecemasan. Kemarin saya lihat diskusinya arahnya ke sana. Tetapi perlu dilihat lebih lanjut, bahkan ada yang jawab bipolar, depresi gitu ya. Nah, mungkin ya karena yang saya hadapi ini adalah mahasiswa bukan psikologi ya, mahasiswa kesos, mungkin wajar sajalah itu terjadi ya. Nah, oleh karena itu saya akan meluruskan tentang apa yang sudah saya sampaikan kemarin terkait dengan proses ini. Baik, yang pertama, pokok bahasan hari ini saya akan membahas batasan-batasan mana sih problem dan gangguan trauma. Intinya seperti yang teman-teman pahami kemarin, trauma itu adalah pencetusnya, jadi bukan gangguannya. Nggak ada namanya gangguan trauma, itu nggak ada gitu ya, walaupun di sini masih bahasanya gangguan trauma, tetapi maksud saya trauma ini hanya pencetus gitu ya, peristiwa yang sangat menyakitkan. Nah, yang menjadi masalah atau gangguan itu adalah dampak dari trauma itu, dampak dari peristiwa itu. Nah, seperti yang kemarin kita bahas, trauma apa, kalau kemarin di ending diskusi kita kemarin, trauma itu adalah sebuah peristiwa yang berdampak pada kondisi psikologis individu. Nah, psikologisnya seperti apa? Kemarin sudah saya bahas juga, saya singgung-singgung di grup itu. Kondisi psikologisnya adalah yang paling awal dialami oleh individu adalah stres, adanya tekanan. Nah, nanti lanjut lagi loh. Terus Pak, apa bedanya stres kita sehari-hari, stres pekerjaan, stres kuliah dan seterusnya. Nah, apa bedanya stres individu, stres biasa dengan stres traumatik? Nah, kemarin sudah saya bahas juga. Nah, hari ini saya fokus membahas coba lebih dalam lagi sebenarnya apa sih, bagaimana sih problem dan trauma. Jadi dampak dari trauma itu, yang problem itu kayak apa, yang trauma itu seperti apa. Yang gangguan itu seperti apa? Jadi ngomong trauma ya. Yang gangguan itu seperti apa? Dan yang terakhir adalah saya mencoba untuk menjelaskan dinamika terbentuknya gangguan psikologi. Harapan saya ketika teman-teman mahasiswa kesejahteraan sosial UMM ini mendengarkan atau melihat atau mengamati tentang dinamika terbentuknya gangguan psikologis ini, pada akhirnya tidak mudah gitu ya, tidak mudah mengejudge, tidak mudah melabeling orang atau individu itu dengan gangguan-gangguan psikologi. Dan ingat, perlu dipahami ya, ingat gangguan itu sesuatu hal yang ibaratnya sudah parah gitu ya. Ibaratnya orang itu kalau orang medis itu sudah sakit kronis, sudah jantung, sudah diabetes dan seterusnya. Yang berhak menentukan itu kalau fisik tentunya kan dokter. Nah, sama halnya juga dalam konteks psikologi ini, kalau sudah berbicara gangguan, teman-teman nggak boleh berhak, kamu gangguan depresi, kamu gangguan kecemasan, itu tidak boleh. Yang boleh menegakkan gangguan itu hanya psikolog dan psikiater. Itu pun melalui proses asesmen yang panjang. Jadi nggak bisa ya dilihat aja tuh ini gangguan, nggak bisa. Jadi artinya perlu serangkaian kegiatan asesmen yang panjang. Nah, hari ini saya akan menjelaskan dua hal itu. Yang pertama sekarang,
Dilihat ya teman-teman, di situ ada problem dan gangguan. Kita membahas problem dulu ya, yang akan kita pelajari nanti di semester ini. Setengah semester ini kita belajar tentang problem trauma dan krisis. Berikutnya nanti krisis ya. Nah, kita fokus ke trauma dulu. Nah, sebenarnya peristiwa trauma ini bisa mengarah ke problem tuh ciri-cirinya seperti apa sih? Nah, ini yang akan menjadi PR teman-teman. Ini yang akan menjadi apa ya ibaratnya ya? Yang bisa teman-teman bantu, yang bisa teman-teman selesaikan masalah yang dalam konteks problem ini. Sedangkan yang gangguan itu tentunya sudah di luar kemampuan teman-teman. Artinya kompetensinya sudah di luar dari kemampuan teman. Itu yang perlu dipahami. Sekarang yang problem. Jadi seperti apa yang saya sampaikan, seperti apa yang definisi kemarin. Yang pertama, reaksi yang terjadi setelah ada trauma itu pasti adanya stres dalam individu itu. Nah, stres ini tentunya pasti beraneka ragam. Ada yang stresnya itu tingkatnya tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Nah, itu yang perlu dipahami. Stres ini seperti apa? Misalnya kebayang-bayang terus dengan peristiwa kemarin, misalnya. Terus kebayang-bayang saja. Nah, itu kan dari kebayang-bayang, dari pikiran yang kacau itu, dari pikiran yang membayangkan kejadian kemarin itu, kejadian peristiwa itu seolah-olah hadir lagi dan itu terus berulang-ulang, maka individu itu mengalami stres akan hal pemikirannya itu. Nah, itu yang perlu dipahami pertama. Itu pasti terjadi pada kasus trauma. Misalnya gempa bumi. Pasti setelah gempa bumi berakhir, ya pasti akan terbayang-bayang terus, nanti jangan-jangan ini terjadi lagi, saya ini kayak seolah-olah ini akan terjadi lagi dan seterusnya. Itu pasti akan ada perasaan, pikiran, emosi itu akan campur menjadi satu terjadi pada individu. Itulah yang menyebabkan individu itu stres gitu, tertekan. Kondisi emosionalnya, kondisi individu, kondisi psikologisnya itu tertekan. Itulah stres. Yang berikutnya, nah dari stres itu kira-kira berlangsung berapa lama gitu, ya kan? Kalau berlangsung kurang dari 3 bulan ya ini mohon maaf ya, jadi kalau ini terjadi selama 3 bulan, kurang dari 3 bulan, maka ya masih bisa dikatakan wajar, atau bahkan ada yang berpendapat 1 bulan gitu ya. Jadi kalau lebih dari 3 bulan, nah ini sudah mulai mendekati ke arah kegangguan, sudah mulai mengarah ke gangguan tuh. Jadi kok stres ini terjadi secara 3 bulan nggak selesai-selesai, artinya pikiran itu sama terus terjadi pada individu mulai dari awal sampai 3 bulan, sampai awal peristiwa itu sampai 3 bulan terjadi itu sama sekali dan tidak ada perubahan, maka bisa dipastikan individu itu sudah mengarah ke gangguan atau sudah mulai mendekati ke arah gangguan. Itu yang pertama. Tapi kok sebulan aja dia sudah sembuh, atau seminggu aja dia sudah bisa move on, dia sudah mulai bisa oke lah, sudah mulai bisa menerima dan seterusnya. Ya, itu tidak jadi mengarah ke gangguan, nanti hanya problem aja. Itu yang perlu dipahami. Jadi dari durasi waktunya itu perlu dilihat juga. Yang berikutnya yaitu adalah bagaimana individu ini menghadapi itu. Apakah segera pulih, artinya segera move on, kalau bahasa anak muda segera move on dan segera mulai beraktivitas kembali dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya, atau terus terpuruk, artinya aktivitas-aktivitas semakin menurun, sudah mulai menarik diri dari lingkungan, sudah mulai nggak mau berhubungan dengan banyak orang, sudah mulai membatasi diri, sudah mulai mengurung diri dan seterusnya. Nah, kalau sudah ada ciri-ciri seperti itu, bisa jadi sudah mulai mendekati kegangguan juga itu. Tetapi kalau individu itu segera pulih, artinya segera dia mulai perlahan-lahan menjalankan aktivitas pelan-pelan dalam aktivitas kehidupannya, ya sebenarnya individu itu sudah mulai bergerak tuh, sudah mulai mengarah ke normal kembali gitu ya, dari stresnya tadi. Dan yang poin penting di sini adalah yang keempat ini tidak berdampak pada gejala-gejala lain yang berarti. Misalnya kondisi emosionalnya, moodinya. Jadi kondisi emosionalnya ya namanya terpuruk, misalnya lagi sedih ya sedih, tapi besoknya sudah mulai pelan-pelan sudah bisa mengatur ritme emosinya, sudah mulai berkembang ke arah yang lebih positif. Nah, itu tidak masalah gitu ya. Itu artinya berarti dalam konteks problem. Dan itu yang perlu dipahami oleh teman-teman. Kalau kondisi individu masih poin kurang lebih 4 ini, maka individu itu bisa dikatakan
problem dalam konteks trauma ini. Jadi dalam konteks problem individu, belum dalam konteks gangguan individu. Nah, itu yang perlu dipahami oleh teman-teman. Nanti bisa didiskusikan lagi setelah ini, setelah video ini Anda dengarkan, silahkan Anda diskusikan jika masih belum jelas terkait dengan problem ini. Saya tunggu. Yang berikutnya adalah gangguan. Nah, nanti dari gangguan ini teman-teman bisa melihat tuh perbedaannya seberapa jauh dengan yang namanya sebuah problem. Sekarang kita lihat yang gangguan, dan saya melihat mengambil kriteria ini berdasarkan DSM-5. DSM itu apa, Pak? Ini semacam apa ya? Semacam kriteria, ada satu buku gitu ya, tebal sekali. Semua gangguan psikologi itu ada di situ. Dan semua kriterianya ada di situ. Nah, ini kok 5, Pak? Berarti ada yang keempat. Iya, ini selalu terus berevisi. Selalu terus direvisi oleh si pembuatnya. Oleh karena ini yang terbaru yang 5 ini. Nah, oleh karena itu ciri-cirinya secara inti saja itu saya diskusikan menjadi 5 poin itu. Nanti akan saya jelaskan secara lanjut. Yang pertama, ini kalau dalam konteks gangguan. Yang pertama adalah perilaku menghindar. Jadi adanya stres, adanya peristiwa traumatik itu, maka individu itu ciri-ciri perilaku individu itu perilaku menghindar. Jadi perilaku menghindar itu bisa beraneka ragam. Dia bisa menghindari, misalnya nih, kalau dia pernah dengar ya dulu beberapa tahun yang lalu ada tsunami Aceh misalnya, ada individu yang sampai tidak mau menyentuh air. Nah, itulah perilaku menghindar. Karena apa? Ketika menyentuh air itu ibaratnya seperti dia mengalami tsunami lagi. Mungkin dia terseret, dia merasakan itu dan seterusnya. Saya nggak tahu ya nanti apa yang terjadi pada saat individu itu beraneka ragam, berbeda-beda. Itu salah satu contoh aja ketika perilaku menghindar. Mungkin pernah dengar ada yang sampai tidak mau menyentuh air dan itu berlangsung lama. Nah, itu sudah mulai tuh mengarah ke gangguan yang serius gitu ya. Nah, yang berikutnya dan perilaku menghindar itu bisa beraneka ragam. Misalnya ketika kecelakaan motor misalnya ya, dan individu itu benar-benar terpukul sekali dan benar-benar mengalami trauma yang serius, maka individu itu sudah nggak mau naik motor lagi. Ya, individu itu saya yakin sudah nggak berani lagi naik motor dan bahkan nggak berani lagi di jalan raya, bahkan nggak mau lagi beraktivitas di jalan raya dan seterusnya. Atau misalnya kecelakaan tapi dia masih berani, tapi dia nggak berani lewat di jalan itu misalnya. Ketika lewat di jalan itu luar biasa sekali kondisi psikologisnya. Nah, itu bisa dikatakan sudah dalam konteks sudah ke gangguan. Itu salah satu contoh-contoh ya, contoh-contoh yang dicontohkan, yang saya maksud adalah perilaku menghindar. Apakah perilaku menghindar saja, Pak? Tentunya tidak. Karena gangguan itu sangat kompleks, jadi tidak mungkin hanya sekedar perilaku menghindar terus dia trauma, dia mengalami gangguan, tidak semacam itu. Itu hanya salah satu saja yang harus ada dalam kondisi individu mengalami gangguan. Jadi perilaku menghindar, satu poin. Yang kedua adalah mengalami kembali peristiwa traumatis ya inilah yang terjadi. Ini hampir mirip di problem. Jadi si individu ini benar-benar mengalami peristiwa itu kembali lagi, hadir lagi dalam kehidupannya dan selalu terus menyerang kondisi emosional atau kondisi individunya itu. Artinya peristiwa itu seolah-olah hadir lagi dan individu itu tidak mampu menghadapi peristiwa itu datang kepada dirinya. Itu secara otomatis. Sehingga individu itu mengalami bisa saya katakan lebih dari stres saja, tetapi benar-benar individunya itu terguncang. Karena dia sudah tidak mampu lagi untuk mengontrol pemikirannya atau tidak mampu lagi mengontrol peristiwa-peristiwa itu hadir dalam kehidupannya. Nah, yang poin kedua ini lebih ini ya, intensitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan problem. Mungkin kalau dalam konteks problem masih 3 bulan di awal mungkin kepikiran-kepikiran masih sangat muncul, misalnya ketika kondisi lagi menyendiri atau berapa jam sekali misalnya ya, atau sehari itu ya 2 kali 3 kali. Tetapi kalau itu terus-menerus dikelola dalam dirinya, artinya tidak segera keluar dari situ, maka dalam konteks gangguan ini peristiwa itu akan lebih intens lagi, lebih sering lagi, bahkan setiap menit akan kebayang-bayang dalam hal itu. Itu mungkin saja bisa dilakukan. Itu yang perlu dipahami. Nah,
Yang berikutnya adalah setelah peristiwa itu selalu menghantui dalam hidupnya, dalam dirinya, setiap waktu, setiap menit, setiap jam, bahkan setiap hari gitu ya. Nah, setelah itu apa yang terjadi pada individu? Individu itu mengalami distress emosional. Jadi tidak hanya stres secara keseluruhan, tapi emosionalnya juga sangat stres. Dia sudah mengalami kelelahan sekali terhadap mau marah, mau ini sudah luar biasa perasaannya itu. Jadi emosionalnya itu benar-benar apa ya, ibaratnya itu benar-benar kalau saya katakan bisa dikatakan hancur sekali. Jadi sudah bisa tidak mungkin bisa jadi sudah sangat kebingungan dalam menghadapi perasaannya, antara senang, antara sedih, kecewa, marah dan seterusnya itu campur jadi. Bahkan bisa jadi sudah tidak bisa merasakan yang namanya perasaan-perasaan bahagia, itu bisa jadi gitu ya. Kalau memang sudah dalam konteksnya gangguan ini. Selain itu juga pikiran negatif. Pikiran negatif itu hampir mirip dengan peristiwa kembalinya trauma. Tapi pikiran negatif itu tidak peristiwanya yang hadir, tapi pikiran itu berkembang kemana-mana. Nanti kalau saya ini, nanti kalau ini. Jadi bahkan pikiran-pikiran itu bisa berkembang kemana tidak sesuai dengan peristiwanya itu. Kalau yang dua tadi peristiwanya hadir lagi dalam kehidupannya, tapi kalau yang pikiran negatif ini, pikiran itu berkembang ke arah hal-hal yang negatif. Jadi nanti kalau saya meninggal, nanti kalau saya itu terjadi pada saya, nanti kalau saya nggak bisa selamat, nanti kalau dan seterusnya, itu akan terus menghantui dalam pemikirannya. Dari emosi juga terganggu, dari pikiran juga terganggu, dan yang terakhir ini adalah gangguan fungsi. Ini yang saya katakan tadi, gangguan fungsi ini dia sudah mulai itu seperti menghindar tadi, sudah mulai itu misalnya tidak sekolahnya sudah mulai berantakan. Kalau dia bekerja, pekerjaannya sudah berantakan. Kalau dia sudah menikah, mungkin keluarganya juga berantakan. Sudah mulai menari, sudah mulai konflik, sudah mulai dan seterusnya. Itulah fungsi. Fungsi tergantung fungsi apa. Individu itu sebagai apa pada saat itu. Kalau sekolah, bisa jadi tugas sekolah atau fungsi atau tanggung jawab dia sebagai sekolah sudah hancur. Jadi dalam keluarga mungkin dia peran sebagai anak yang mungkin seharusnya sewajarnya anak, mungkin itu tidak bisa dilakukan, tidak dilakukan. Dan fungsi-fungsi ini pasti akan mengganggu dalam fungsi kehidupannya. Inilah yang perlu dipahami. Jadi sangat kompleks sekali. Kalau dilihat dari tiga ini aja sudah sangat kompleks sekali. Yang pertama tadi adanya perilaku menghindar, adanya peristiwa itu datang kembali, dan adanya perasaan, pikiran, dan fungsi. Ini sudah luar biasa. Ketika ini semua terjadi, bayangkan itu terjadi pada diri Anda. Itu pasti sudah dalam konteks gangguan. Dan yang berikutnya adalah karena kondisi seperti itu pasti tentunya mudah terpicu pada individunya menjadi pribadi-pribadi yang sangat sensitif gitu ya. Menjadi pribadi-pribadi yang sangat sensitif. Bahkan sensitif itu tidak selalu pada orang, bahkan terhadap lingkungan, terhadap benda-benda di sekitar, terhadap apapun lah yang bisa menjadi hal-hal yang bisa memicu kondisi psikologisnya itu. Nah, nanti kalau nggak percaya, coba Anda mungkin bisa melihat film-film film-film. Saya pernah melihat film-film trauma ya, PTSD itu luar biasa sekali. Mereka sangat emosional, sangat temperamen, sangat macam-macam lah yang terjadi pada individu ini. Dan yang terakhir kondisinya di dalam kriteria DSM-5 ini adalah adanya matinya sebuah perasaan. Jadi emosinya itu sudah tidak bisa berkembang lagi. Emosinya itu ibaratnya sudah mati. Sudah tidak bisa menangkap ini respon, kan emosi itu kan menangkap, oh ini bahagia, oh ini senang, oh ini individu kan bisa merasakan itu. Nah, kalau sudah dalam konteks yang emosi sudah mati ini, nah ini yang sudah dalam konteks yang parah. Artinya individu itu sudah bisa lagi merasakan ini bahagia, ini takut, senang. Karena apa? Saking kompleksnya masalah itu terjadi pada individu. Beda kan teman-teman? Ciri-cirinya sudah dikatakan gangguan dengan ciri-ciri yang hanya masih dalam konteks problem. Oleh karena itu saya berharap teman-teman bisa mengkritisi ini. Kalau nanti insya Allah saya akan sharekan tentang kriteria DSM-5 ini yang lengkap gitu ya. Ini kan poin-poinnya saja. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Atau saya sharekan DSM-5-nya ini karena bisa di-download gratis ini DSM-5-nya. Nanti saya sharekan ke teman-teman. Silahkan belajar gangguan-gangguan yang lain juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, sehingga teman-teman nanti ke depan ketika berhadapan dengan masyarakat, di masyarakat, sehingga peka
Ketika ada orang yang, oh gangguan orang gila misalnya ya, kalau orang awam, terus Anda melihat, loh orang ini kok masih gini, kok masih jauh dengan apa yang disebut Pak Adi dulu ya, walaupun Anda tidak membahas tentang skizofrenia misalnya. Tetapi kan mirip-mirip lah, loh orang ini loh masih ajak ngobrol, masih bisa, masih melakukan aktivitasnya lah, Anda segera bisa itu memberikan yang penjelasan, memberikan edukasi bahwa loh ini masih jauh dari gangguan, mohon jangan dijauhi, jangan diintimidasi, jangan dikucilkan dan seterusnya. Itu yang menjadi tantangan, menjadi bekal nanti suatu saat di kemudian hari. Terus yang berikutnya ya sudah ya, jadi ini sangat kelihatan sekali kan perbedaannya, mungkin teman-teman sudah bisa melihat itu. Nah yang berikutnya itu adalah tentang dinamika. Anda tadi kan 2 poin ya, yang pertama tadi perbedaannya, yang berikutnya adalah dinamika. Ini dinamika terbentuknya gangguan psikologi. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi sebuah gangguan psikologi itu tidak tiba-tiba muncul gitu ya, 1 bulan langsung gangguan, tidak bisa. Jadi sebenarnya gangguan psikologi itu bisa jadi berangsur sudah cukup lama. Jadi gangguan psikologi itu, kalau orang dikatakan gangguan psikologi, sebenarnya prosesnya itu lama, minimal 6 bulan. Minimal, kalau dia beraneka ragam ya, beraneka ragam, ada yang 2-3 bulan, 4 bulan, tapi secara umum orang bisa dikatakan gangguan itu masalah yang terjadi itu sudah 6 bulan yang lalu gitu. Ketika misalnya ada seorang individu kehilangan orang yang dicintai, terus dia langsung ibaratnya langsung gangguan atau langsung masuk rumah sakit jiwa misalnya. Nah, loh Pak, itu nggak ada 6 bulan kok langsung emosional, langsung depresi. Iya, itu kan yang tampak. Ketika kehilangan orang yang dicintai itu kan hanya pemicu saja. Tetapi kita nggak tahu sebelum-sebelumnya individu itu punya masalah apa. Sebelum-sebelumnya kondisi psikologis individu ini kayak apa kan. Kita kan nggak tahu. Siapa tahu sebenarnya sudah punya masalah yang lama, bahkan berpuluh-puluh tahun. Nah, sehingga kehilangan orang yang cinta itu hanya jadi pemicu saja. Tapi penyebabnya bukan orang yang dihilang itu, tapi penyebabnya adalah akumulasi dari problem-problem yang sudah lama yang terjadi pada individu itu. Itu yang perlu dipahami. Nah, saya akan mencoba untuk apa itu Pak akumulasi yang terjadi pada individu itu, yang kemungkinan ke depan itu akan bisa menyebabkan individu itu mengalami gangguan psikologi. Oke, yang pertama, ini yang sering terjadi, yaitu adanya kekerasan seksual di masa kecil. Ini satu dulu. Memang ya Anda tahu sendiri sekarang kekerasan seksual itu luar biasa. Nah, itu sebenarnya memberikan dampak yang luar biasa sekali pada kondisi psikologis individu. Individu bisa dendam, bisa secara emosional, bahkan individu bisa jadi sampai mengalami gangguan-gangguan masalah seksual di kemudian hari. Itu juga bisa terjadi. Atau adanya riwayat gangguan sebelumnya. Artinya sebenarnya misalnya, sebelumnya individu itu sudah sangat banyak problem, banyak masalah, banyak peristiwa-peristiwa yang mengerikan pada kehidupannya, sehingga itu sebenarnya pada individu itu sudah mengalami, pada poin kedua ini sudah ada kerentanan gitu ya. Sudah adanya kerentanan secara individu. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi secara psikologis itu sebelumnya sudah ada kerentanan, sudah ada peristiwa-peristiwa yang sebenarnya membuat individu itu rentan terhadap masalah-masalah yang terjadi. Maka dari itu di pertemuan pertama dulu saya guyoni terhadap di kelas ini, orang kehilangan sandal jepit itu dampaknya bisa 2 hal, bisa biasa-biasa saja, nggak berpikir panjang. Ada satu lagi bisa dampaknya luar biasa, bahkan bisa sampai ke depresi hanya gara-gara sandal jepit gitu ya. Pernah saya guyoni gitu. Itu yang saya maksud, artinya sebenarnya sandal jepit itu bukan penyebab masalahnya, tapi dibalik sandal jepit itulah yang harus dipahami apa yang terjadi pada individu itu. Nah, saya nggak akan membahas ke sana lah, nggak akan bahas sandal jepit lagi. Kuliah kok jadi sandal jepit gini ya, coba nanti biar diingat-ingat. Kadang bisa jadi yang diingat-ingat itu ya sandal jepitnya itu. Saya dulu masih ingat diajar Pak Adi itu yang terkait dengan teori sandal jepit. Nah, apalagi ya nggak ngomong tentang teori ya. Tapi maksudnya gitulah, kadang-kadang yang diingat-ingat seperti itu, dan analogi itu menjadi hal yang sangat sederhana, tapi kalau Anda mau mendalaminya secara mengkritisinya atau menganalisanya secara mendalam, saya yakin itu sesuatu yang sangat penting sekali memahami dalam konteks gangguan itu. Nah,
Oke, yang berikutnya, yang kedua, orang itu bisa mengalami gangguan psikologi. Yang kedua itu adanya kerentanan genetik. Genetik yang dimaksud ini bukan berarti DNA, bukan berarti itu ya, tapi genetik yang dimaksud memang keturunan. Tetapi tidak apa ya? Ini masih misterius memang. Ada yang mengatakan misalnya kalau orang tuanya itu skizofrenia, misalnya skizofrenia itu gila ya misalnya, kecenderungannya anaknya juga akan sama. Tapi itu tidak 100%, tidak 100% terjadi, tinggal tergantung lingkungannya. Menurut saya setelah saya banyak baca dan saya banyak berdiskusi dengan teman-teman itu, yang menyebabkan individu itu akan terulang lagi pada anak itu karena pola pembentukannya sama. Jadi kalau anak dibesarkan dengan pola pembentukan orang tua yang orang tua yang skizofrenia atau orang gila kasar orang awamnya, maka jadinya ya akan sama gitu. Tapi kalau pola pembentukannya dirubah, walaupun orang tua itu punya genetik skizofrenia, ya saya yakin akan berubah anak itu. Itu yang perlu dipahami. Kalau ngomong kerentanan genetik, memang sih ini bukan ranahnya saya sebagai psikolog, ini ranahnya ke dokter gitu ya. Tapi yang saya maksud kerentanan genetik yang akan saya jelaskan ini, kalau individu itu mengalami gangguan, ditelusur dulu orang tuanya, saudaranya, kakek neneknya apakah ada yang mengalami gangguan. Nah, itu yang saya maksud dalam konteks psikologi. Hanya ditelusur saja. Kalau ada, berarti individu itu mengalami kerentanan genetik. Kerentanan genetik ini harus segera dipulihkan, harus hati-hati karena individu itu sudah rentan gitu. Jadi ibaratnya kalau orang sudah gampang sakit gitu, kalau fisik gitu ya, sudah gampang sakit, oleh karena itu ya harus banyak minum vitamin, harus banyak hidupnya harus hidup sehat, itu kalau konteks fisik ya. Tapi kalau konteks psikologi ya harus banyak kegiatan, harus banyak hal yang positif dalam hidupnya, harus banyak kegiatan, harus banyak pemaknaan dalam hidupnya. Nah, itulah yang nanti akan menyeimbangkan, nanti bisa menyeimbangkan kondisi psikologisnya itu. Dan yang berikutnya, ini yang paling penting, yang poin ketiga ini adalah rendahnya dukungan sosial. Nah, mungkin Anda teman-teman pernah lihat punya teman yang mungkin cuek terhadap lingkungan, punya teman yang kuper pulang pergaulan, punya teman yang sangat individualis. Nah, itu sebenarnya sudah bisa dikatakan itu sudah sudah mulai mendekati lah itu. Karena ketika orang itu individualis pasti dukungan sosial kan nggak ada, pasti temennya juga nggak banyak kan. Nah, coba Anda bayangkan kalau Anda lagi patah hati terus teman-teman Anda berdatang ke Anda, bawakan makanan kesukaan Anda, bawakan hiburan kepada Anda, bisa nyanyi bersama, otomatis kan Anda nggak jadi sedih tuh. Wah, kayak kehilangan satu orang nggak apa-apa, tapi teman-teman saya di sini semualah yang membuat saya bahagia. Saya punya banyak teman, saya punya banyak orang-orang yang masih care terhadap saya. Nah, itulah yang termasuk dukungan sosial. Semakin individu itu rendah dukungan sosialnya, maka kecenderungan individu itu mengalami gangguan psikologi juga semakin tinggi. Artinya apa? Dia merasa sendiri, dia merasa nggak ada orang lain selain dirinya. Itulah ketika salah satu ciri individu rendahnya dukungan sosial. Oke, semoga bisa dipahami. Kalau belum paham nanti bisa komen di sini atau bisa bisa kita diskusi di grup WA yang kita sudah buat. Berikutnya adalah rendahnya respon coping. Nah, ini kalau anak di luar mahasiswa psikologi bahas coping sepertinya bingung ini. Bukan kuping loh ya, coping gitu ya. Coping itu sederhananya setiap individu itu punya coping ya. Coping itu cara menghadapi masalah. Jadi ketika individu mengalami masalah, responnya itu seperti apa? Itulah coping gitu ya. Nah, respon itu macam-macam, ada yang positif. Coping itu ada yang positif, ada yang negatif gitu ya. Nah, ini masalah rendahnya respon coping dari stresor. Stresor itu tekanan-tekanan atau problem-problem yang terjadi pada individu. Nah, inilah yang terjadi. Respon coping ini biasanya kalau dalam konteks gangguan psikologi itu biasanya respon coping yang terjadi itu adalah biasanya withdrawal, menarik diri. Jadi masalah itu tidak dihadapi tetapi sebenarnya disimpan saja. Kalau dalam di repress, kalau dalam bahasa psikologi di repress. Jadi masalah-masalah di repress dalam dirinya sehingga individu itu mengalami seperti gunung es itu.
Jadi gunung es itu membesarnya di bawah. Jadi nggak kelihatan, tetapi di bawah itu luar biasa seperti gunung, tinggal meledaknya saja. Dan kalau sudah meledak, tinggal nunggu pemicunya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, tinggal pemicunya apa? Jalan jepit tadi, kembali lagi jalan jepit. Jadi tinggal nunggu pemicunya. Pemicunya apa? Yang membuat dia pada akhir nanti akan semua represi-represi itu akan keluar semua. Dan sehingga sudah keluar semua, maka individu itu bisa jadi langsung error kalau nggak salah. Konteksnya seperti itu. Nah, semoga Anda bisa membayangkan ya, kalau saya, karena setiap hari yang saya tangani adalah gangguan, ya mungkin saya membayangkan dengan mudah saja gitu. Tapi kalau teman-teman ini belum pernah menangani gangguan, belum pernah mendengarkan kisah-kisah gangguan, ya mungkin agak sedikit sulit ya untuk membayangkan. Tapi tidak apa-apa lah, semoga dari ini Anda bisa membayangkan, bisa melamun-lamun, bisa menganalogikan atau bisa memvisualisasikan gitu ya dari apa yang sudah saya ceritakan ini. Ya, itu rendahnya coping. Jadi orang-orang yang menghindar dari masalah, misalnya Anda nih punya masalah terus kecenderungannya lah menghindar, punya problem dengan teman, nggak usah lah saya menghindar, nggak usah saya hadapi, terus polanya seperti itu hati-hati. Karena nanti kalau lama-lama terus akan menjadi sebuah kebiasaan, habit, karakter. Nah, nanti masalah, karena hidup ini penuh dengan masalah. Nggak ada hidup itu yang nggak ada masalah. Tapi yang membedakan adalah cara menghadapi masalah itu. Ada yang individu sangat lentur dalam menghadapi masalah, sangat adaptif dalam menghadapi masalah. Tetapi ada individu yang sangat sensitif terhadap menghadapi masalah itu. Itu yang membedakan sebenarnya. Dan itulah yang menyebabkan orang itu pada akhirnya akan mengarah ke problem atau gangguan atau tidak, itu sebenarnya kuncinya di situ. Terlepas dari yang sudah saya jelaskan tadi. Tapi poin keempat ini juga menjadi poin yang sangat penting sekali dalam individu ketika individu nanti mengalami proses problem atau gangguan psikologi. Dan yang terakhir ini lebih ke arah ke trait ya, lebih ke arah ke kepribadian. Nah, kepribadian ini biasanya ada kaitannya dengan masa lalu itu tadi. Ya, Anda hidup dengan seperti apa gitu ya. Anda hidup dibesarkan dengan seperti apa. Kalau Anda hidup penuh dengan penuh dengan bullying, penuh dengan bisa dikatakan bullying, maka saya yakin Anda akan menjadi orang yang sangat inferior sekali kalau Anda tidak bisa menghadapi bullying itu. Tapi kalau Anda berhasil menghadapi bullying itu, ya bisa jadi Anda akan segera menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat. Tetapi kalau Anda masih hidup dalam konteks bullying tadi, masih dalam konteks, ini contoh sederhana saja ya, artinya kalau Anda hidup dengan masih dalam konteks inferior, merasa malu, merasa rendah diri, merasa pokoknya yang negatif-negatif, ya maka kecenderungan Anda akan nanti gangguan psikologi itu juga akan menjadi besar nanti. Nah, itulah teman-teman yang bisa saya jelaskan video singkat ini. Nah, dari dua pemaparan ini kita hari ini diskusi ya. Silahkan disampaikan di grup, silahkan bertanya. Tapi karena memang ini urgent sekali, maka dari itu saya harus menyampaikan dalam konteks penjelasan. Tapi kalau saya bahas saja sepertinya tidak nangkap. Semoga dengan video ini Anda bisa memahaminya dengan baik. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.